Untuk soal nomor 65, jika M dan N itu merupakan bilangan bulat positif dan M itu nilainya lebih dari N, apakah 6 itu merupakan faktor dari perkalian M dan N? Nah, di sini jawabannya adalah ya, 6 itu merupakan faktor dari M kali N atau tidak. Nah, 6 itu bukan merupakan faktor dari M kali N. Jadi di sini sebenarnya tidak harus jawabannya benar, dan kalau jawabannya salah pun tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua pernyataan ini itu cukup untuk menjawab soal nomor 65. Oke, ketika dikatakan di sini apakah 6 merupakan faktor dari M kali N, jadi artinya apa? M kali N itu dapat dibagi oleh 6. Cara gampang mengingatnya seperti itu ya. Coba kita pernyataan yang pertama. Di situ adalah apakah untuk M plus N sama dengan 188 itu cukup untuk menjawab soal nomor 65. Kita tes. Di sini katanya bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif artinya apa? Minimal nilainya itu adalah sama dengan 1. Karena M juga lebih dari N, maka yang sama dengan satunya adalah kita tuliskan untuk nilai N. Jadi untuk nilai N sama dengan 1, maka nilai M-nya sama dengan 187. Kita lihat hasil kali M kali N berarti 187 kali 1 atau sama dengan 187 ya. Nah, di sini kita bisa ngecek apakah 187 itu dapat dibagi oleh 6 atau habis dibagi oleh 6, tidak ada sisa. Oke, karena 187 ini juga merupakan bilangan ganjil, 187 ini tidak habis ya. Nah, tidak habis dibagi oleh 6. Dengan kata lain, apa? 6 itu bukan faktor dari M kali N untuk 187. Nah, jadi 6 itu bukan faktor dari 187 itu. Oke, jadi misalkan kita dapat pernyataan ini tidak masalah ya, dapat menjawab soal nomor 65. Cuma kita harus ngecek lagi apakah untuk contoh nilai M dan N lainnya itu juga bukan faktor dari M kali N. Kalau misalkan konsisten jawabannya 6 bukan faktor, berarti pernyataan 1 cukup. Namun ketika kita menemukan salah satu contoh ternyata 6 itu juga merupakan faktor dari M kali N, maka pernyataan 1 ini dianggap tidak cukup. Kita ambil lagi misalkan N-nya 2. Oke, kita ambil N-nya genap ya. N-nya 2, maka nilai M-nya sama dengan 186. Oke, berarti M kali N ini sama dengan, nah di sini nggak perlu langsung kita kalikan 186 kali 2 ya. Cukup kita menuliskan 186 kali 2. Kenapa? Di sini kita sudah bisa mengidentifikasi ternyata untuk 186 ini kan dapat dibagi oleh atau habis dibagi oleh 6. Oke. Berarti di sini apa? Habis dibagi oleh 6 ya kan, 186 itu habis dibagi oleh 6 yaitu 31 kan. Nah, sisanya 0. Habis dibagi oleh 6. Dengan kata lain apa? 6 itu adalah faktor. Nah, ya 6 itu faktor dari 186 kali 2. Nah, oke. Kalau seperti itu ini sudah Mbak tuliskan ya. Nah, ini 6 faktor, ini 6 bukan faktor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kesimpulannya ini tidaklah sama atau tidak konsisten. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan satunya merupakan faktor, ya satunya juga harus merupakan faktor. Tidak boleh salah satunya ada yang berbeda. Oke, kalau seperti itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi adalah bahwa pernyataan 1 ini masih belum cukup atau tidak cukup untuk menjawab soal nomor 65. Kalau seperti itu kita identifikasi lagi untuk pernyataan yang kedua. Oke, untuk yang pernyataan kedua, ini bentar ya, kita pindah dulu agak ke sini ya. Oke. Untuk pernyataan yang kedua, di situ dinyatakan bahwa nilai M itu adalah 150% dari si N. Dengan kata lain, nilai M itu sama dengan 150% itu sama aja dengan 150 per 100 N. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya. Coret, bagi 5, 3, bagi 5, 2. Berarti nilai M itu sama dengan 3 per 2
N. Oke, di sini kita bisa melihat katanya kan di soal bahwa M sama N itu sama-sama merupakan bilangan bulat positif. Jadi M itu tidak boleh pecahan. Oke, agar di sini kita lihat ya. Nah, agar M itu merupakan bilangan bulat, nah, maka syaratnya nilai N harus bagaimana? Maka N itu harus merupakan kelipatan 2. Kenapa harus merupakan kelipatan 2? Karena apa? Karena di sini kita bisa lihat N itu nanti pasti dibagi oleh 2. Jadi untuk nilai M-nya nanti positif atau bilangan bulat positif ya, Mbak tuliskan di sini. Nah, merupakan bilangan bulat positif, maka N harus kelipatan 2. Nah, nanti akan dibagi oleh 2. Oke, bagaimana akibatnya jika N itu merupakan kelipatan 2? Oke, kalau N itu kelipatan 2, nah maka ya Mbak tuliskan. Jadi Mbak tuliskan ulang jika M itu sama dengan 3/2N. Dengan nilai N-nya ini merupakan kelipatan 2. Berarti bisa 2, bisa 4, bisa 6, 8, dan seterusnya yang merupakan kelipatan 2. Oh, kalau merupakan N itu kelipatan 2 dengan kata lain apa sih? Berarti M kali N itu pasti memiliki memiliki setidaknya itu memiliki perkalian. Nah, memiliki perkalian antara 2 dengan 3. Nah, kalau misalkan M kali N itu memiliki perkalian antara 2 dan 3, pasti, nah ini memberikan kesimpulan bahwa pasti 6 itu adalah faktor dari, faktor dari M kali N. Kenapa? Karena 6 sendiri itu juga tersusun atas perkalian 2 dengan 3. Oke, kalau seperti itu kita bisa simpulkan bahwa 6 itu pasti faktor dari M kali N. Nah, coba kita tes ya. Nah, coba kita tes aja untuk beberapa nilai N. Jadi, misalkan untuk nilai N-nya ya. Nilai N-nya sama dengan 2. Kita ambil yang terkecil dulu. N sama dengan 2. Maka nilai M bagaimana? M sama dengan 3. Oke. M kali N itu sama dengan 3 kali 2 atau 6. Nah, kita bisa lihat 6 ini ya faktornya dari 6 juga kan. Jadi, ini merupakan M kali N atau 6 itu faktor dari M kali N. Atau 6 itu dapat dibagi atau habis dibagi oleh 6. Kita cek lagi. Coba lah ya. Nilai N-nya yang lain misalkan saja yang agak besar dikit, misalkan 8 ya, 8. Maka nilai M sama dengan berapa? Kalau 8 berarti nih ya, Mbak tulis 3/2 kali 8. Oke, ini bagi 2, 1, bagi 2 berarti 4. Berarti nilai M sama dengan 12. Oke, M kali N itu sama dengan berapa? 12 kali 8. Kita bisa lihat bahwa 12 ini kan dapat habis dibagi oleh 6, yaitu nilainya 2, ya kan? Sisanya 0. Oke, berarti ini juga M kali N-nya habis dibagi oleh 6. Dengan kata lain, 6 itu faktor dari M kali N. Oh, ternyata di sini kita bisa simpulkan. Berarti untuk pernyataan 2 sendiri itu adalah cukup untuk menjawab soal nomor 65, yaitu jawabannya adalah ya, kalau 6 itu merupakan faktor dari M kali N. Oke, kalau begitu jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan.